جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan kajian syarah terhadap Al-Usul Ats-Tsalatsah. Pembahasan tentang iman kepada malaikat itu sudah selesai belum? Sekarang terhadap kitab-kitab Allah. Kepada Rasul. Iya, kitab Allah sudah ya, sahih. Beriman kepada Rasulullah di halaman 164. Kayak biasanya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beriman kepada para Rasul Allah. Bagian 10. Wa rusulih. Beriman terhadap para Rasulnya. Rusul jamak dari Rasul, yang memiliki arti mursal, yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Adapun yang dimaksud di sini ialah orang yang diberi wahyu berupa syariat dan diperintahkan menyampaikan kepada kaumnya. Rasul yang pertama kali diutus adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wa nabiyyina min ba'dih." Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. An-Nisa ayat 163. Ya, ahsan. Berkata rahimahullah wa rusulih. Rasul jama' dari rasul. Rasul itu mursal yang diutus. Rasul secara bahasa maknanya utusan, dan utusan baik itu utusan biasa ya, seperti perusahaan mengutus ke perusahaan ini untuk memesan sesuatu, maka ini yang diutus namanya rasul secara bahasa. Tapi kalau di bahasa kita, bahasanya bukan rasul pastinya, utusan. Iya, kayak misalnya MGI mengutus siapa? Nama itu siapa? Miftah. Mengutus Miftah ke perusahaan beton lainnya. Ya. Kemudian Miftah datang ke perusahaan beton itu, terus bilang, "Saya adalah Rasul." Iya. Enggak, bahasa kita utusan. Saya utusan dari MGI. Seperti itu. Nah, tapi maksud Rasul di sini secara syar'i yaitu orang yang diberi wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya. Di sini ada permasalahan, apa bedanya Nabi dengan Rasul? Apa perbedaan antara Nabi dengan Rasul? Para ulama beda pandangan mengenai itu. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bermandang bahwasanya Nabi adalah orang yang diberi wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu ke kaumnya. Adapun Rasul adalah orang yang diberi wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan ke kaumnya. Itu bedanya. Tapi yang lebih sahih, yang lebih afdal, lebih benar adalah Nabi dan Rasul sama-sama diberi wahyu. Sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya. Semua Nabi pun begitu, walaupun bukan Rasul. Ya, tetapi perbedaannya yang sahih adalah perbedaannya Nabi itu dia kaumnya sudah jadi beriman. Sudah beriman. Atau Nabi itu meneruskan estafet sebelumnya dari Nabi sebelumnya atau Rasul sebelumnya. Adapun Rasul itu pasti kaumnya lagi berkasus dalam masalah tauhid. Mesti begitu. Ya, itu perbedaannya. Dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi kemudian Nabi Isa, Nabi Yunus, Nabi Ibrahim juga tentu sebelumnya.
Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu pasti kaumnya sedang punya trouble dalam masalah tauhid, akidah. Adapun yang murni Nabi bukan statusnya Rasul itu biasanya imma dia kaumnya sudah beriman semua, sudah mukminun seperti Nabi Adam, anak-anaknya nggak ada yang kafir. Nabi Idris juga bukan dalam kondisi kaum yang kafir, bukan. Dan nabi-nabi lainnya kaumnya ya kaum yang taat, yang nurut, tinggal atau kaumnya memang bangkang tapi itu tinggal mengikuti Rasul sebelumnya, Nabi sebelumnya, estafet. Begitu. Ya, jadi bukan Nabi bukan yang memulai dakwah yang sebelumnya belum didakwahi atau bagaimana, bukan memulai di sini, bukan. Nabi melainkan yang memulai itu namanya Rasul. Ya, Nabi Yunus kaumnya itu membangkang, kufur tadinya. Maka beliau adalah Rasul. Sampaikan syariat tentang akidah dan tauhid dan agama yang benar. Tapi mereka Nabi Yunus, kaumnya Nabi Yunus awalnya membangkang. Diancam nanti kalau kami membangkang akan ada azab. Saya pergi kalau misalnya ada azab. Maka Nabi Yunus pergi padahal Allah belum mengizinkan. Maka ketika baru Nabi Yunus pergi, kelihatan bakal datang azab. Kaumnya beriman langsung. Tanpa sepengetahuan Nabi Yunusnya udah di laut. Udah pergi dari kampung itu. Nabi Yunus itu Rasul. Nabi Muhammad SAW, Rasul atau Nabi, beliau Nabi SAW. Tapi juga statusnya tinggi itu Rasul, lebih tinggi Rasul, yaitu Rasulullah SAW. Bahkan paling tinggi-tingginya Rasul Nabi Muhammad SAW. Nah, keadaannya gimana ketika itu? Belum musyrikun keadaannya orang-orang kaumnya. Makanya ini Rasul. Nabi Isa juga begitu, ketika menjadi diutus sebagai Nabi dan Rasul, keadaan kaumnya, ketika itu banyak yang mentahrif atau membelokkan kitab dan kufur kepada Allah. Ya begitu. Nabi Musa pun begitu dan seterusnya dari seluruh nabi. Ya, Rasul yang pertama kali diutus siapa? Nabi Nuh. Inilah buktinya bahwasanya sebelum Nabi Nuh belum ada kesyirikan. Sebelum kaumnya Nabi Nuh belum ada kesyirikan di muka bumi. Kesyirikan dan kerusakan akidah itu pertama kali ada di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum Nabi Nuh kan ada beberapa nabi, tentu Nabi Adam. Ketika itu nggak ada kekufuran manusia di muka bumi ini. Terus Nabi, ada yang disebut Nabi Syith namanya. Nabi Syith, bahasa Arab Inggrisnya Seth gitu. Syith. Ini juga masih anak keturunan Nabi Adam awal. Ya, nggak ada kesyirikan. Nabi Idris nggak ada kesyirikan. Makanya yang seperti ini semuanya adalah Nabi, bukan Rasul. Baru di zaman Nabi Nuh, barulah terjadi kesyirikan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah mengutus Nabi Nuh sebagai Nabi dan Rasul untuk menyampaikan risalah tauhid. Begitu. Maka ini spesialnya para Rasul, yaitu menyampaikan risalah tauhid bagi kaumnya yang menggebangkang. Ya begitu. Jadi Nabi Nuh Nabi yang paling pertama dan yang Rasul paling pertama, dan yang terakhir siapa? Nabi Muhammad. Jadi kalau anda tanya, Nabi yang paling pertama siapa? Nabi Adam. Nabi yang paling terakhir? Nabi Muhammad SAW. Rasul yang paling pertama? Nabi Nuh alaihissalam. Rasul yang paling terakhir? Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Gitu ya, alhamdulillah. Taib. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik dalam hadis syafaat, Nabi menyebutkan bahwasanya manusia mendatangi Nabi Adam untuk meminta syafaat, tapi ia menolaknya. Dan kepada Nuh juga gitu. Kamu kepada Nuh, dia Rasul pertama yang diutus oleh Allah, kata Nabi Adam. Dan semua Nabi nanti ujung-ujungnya akan apa? Kembali ke Nabi Muhammad paling akhirnya. Maka Nabi Muhammad lah yang akan memberikan syafaat pada seluruh manusia di hari kiamat nanti. Taib, lanjut, fadl. Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kana Muhammadun aba ahadim minar rijalikum walakin Rasulullah. Aba ahadim min? Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Al-Ahzab ayat 40. Lanjut. Setiap umat telah diutus kepadanya seorang Rasul dengan syariat tersendiri, atau seorang Nabi yang meneruskan ajaran Rasul sebelumnya untuk memperbaharuinya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. An-Nahl ayat 36. Allah juga berfirman, Wa immin ummatin illa khala fiha nazir. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Fatir ayat 24. Allah juga berfirman, Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nuru yahkum bihan nabiyyuna allazina aslamu lillazina hadu. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah. Al-Maidah ayat 44. Oh iya, taib. Ya, jadi setiap umat diutus kepada seorang rasul dengan syariat tersendiri. Dan sebagian ulama memahami setiap umat di sini artinya setiap zaman ada umat yang di situ ada rasul. Namun dalam beberapa kasus, beberapa waktu ada namanya masa fatrah. Masa tidak adanya pengutusan nabi atau rasul di bumi ini. Seperti masa antara zaman Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit sampai Rasul Nabi Muhammad SAW itu diutus. Itu namanya masa fatrah. Masa fatrah yaitu masa fatrah ya jeda ketidakhadiran adanya Nabi atau Rasul di muka bumi ini. Antara diangkatnya Nabi Musa ke langit sampai waktu diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Itu masa fatrah namanya. Nah di masa fatrah itu manusia itu dalam kejahilan. Kecuali orang-orang yang masih berpegang teguh pada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Yang mana masa fatrah ini di kalangan Bani Israel, ya di kalangan Bani Israel, ya di tanah seperti tanah Syam, ya, yang mana masih ada beberapa orang yang memegang agamanya Nabi Isa alaihissalam di Filistin dan seterusnya. Kemudian di tanah Arab sendiri ada beberapa individu yang masih jarang, ya, tapi ada yang tetap memegang agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan tidak ikut dengan penyembahan berhala. Tapi itu sedikit sekali. Nah, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, apa agamanya Nabi Muhammad SAW? Ayo, kalau antum tanya. Hanifiyah. Itu agama Islam. Agama yang lurus. Hanifiyah itu yaitu condong kepada yang benar, lurus. Karena di zaman jahiliyah itu kaum Arab itu dulu aslinya adalah pengikut agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena kan keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, cuma waktu ketika kepemimpinan Mekah itu dipegang oleh seorang yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai, tadinya orang-orang Mekah itu kan mereka menyembah Allah Azza wa Jalla, bertauhid. Nah, gara-gara Amr bin Luhai al-Khuzai suatu ketika berangkat pergi ke tanah Syam, ya, dan mendapatkan di sana ada penyembahan berhala-berhala. Maka dia tertarik karena menganggap ini kan tanahnya para nabi. Maka betapa baiknya ini kalau kita adopsi pemikiran ini dan penyembahan ini ke Mekah. Dan Mekah ketika itu bagi orang Jazirah Arab, ya, yang sekarang Saudi Arabia, Yaman, itu Mekah itu tentu memiliki peran sentral yang menginfluence dan trendy gitu. Bisa menjadi trending topic. Apa yang di Mekah trendy, apa yang di Mekah terkenal, maka itu menjadi trendy. Daerah-daerah jauh dari Mekah itu, daerah putaran Jazirah Arab itu. Nah, Amr bin Luhai al-Khuzai kemudian mengadopsi pemikiran dan perbuatan menyembah berhala itu, dibawa ke Makkah, ditaruh di Ka'bah, dan mulailah setelah itu mulai terjadi tren menyembah patung di Makkah. Akhirnya tren itu meluas karena kan banyak orang pergi haji ke Makkah ketika itu, ke Ka'bah, ya, karena mengikuti agamanya Nabi Ibrahim tadinya. Maka terinfluence akhirnya tersebar ke desa demi desa, kota demi kota. Jadilah Jazirah Arab itu umumnya akhirnya menyembah berhala dengan
sebab si Amr bin Luhai al-Khuzai pemimpin Mekah ketika itu. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW lahir di generasi sekian ratus tahun atau entah sekian ratus setelahnya. Jadi Nabi Muhammad SAW lahir di generasi yang umumnya kaum masyarakat ketika itu sudah menyembah berhala. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad SAW pernah ikutan menyembah berhala? Tidak pernah. Taib. Ada sahabat lain yang juga tidak pernah menyembah berhala. Siapa? Siapa? Abu Bakar. Ya, Abu Bakar juga tidak pernah menyembah berhala. Sama seperti Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah menumpahkan darah tanpa hak, dan tidak pernah minum khamr. Tidak pernah minum khamr. Makanya masih murni, masih asli mereka. Ya, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, wallahu alam, untuk beberapa sahabat lain juga ada yang seperti itu. Maka ini yang disebut agama Hanifiyah. Ya, Nabi Muhammad SAW memiliki kecondongan menuju agama Nabi Ibrahim ketika itu. Jadi kalau ditanya agama yang Nabi Muhammad apa sebelum diturunkan syariat menjadi Nabi dan Rasul, kita bilang agamanya Hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana itu berbeda dengan tradisi masyarakat Mekah ketika itu. Ya. Dan tidak ada penyembahan berhala oleh Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi SAW diilhamkan untuk berta'abbud dan berdiam diri di Gua Hira, itu pun apa? Itu katanya adalah peninggalan agama lampau. Ya, oke. Peninggalan agama lampau. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikatakan seperti itu. Yang kemudian dihapus ketentuan tersebut, perbuatan tersebut dihapus, tidak dilakukan di zaman kerasulan Nabi Muhammad SAW. Makanya sekarang itu tidak boleh kita melakukan ta'abbud atau bermeditasi di tempat-tempat seperti gua. Nggak boleh sekarang, udah nggak bisa, nggak boleh. Nggak ada syariatnya sekarang, bid'ah malah. Nah justru sebaliknya orang-orang sufi, ya, yang diperintahkan nggak dilakukan, ya, yang nggak diperintahkan dilakukan, gitu. Yang ada sunnahnya nggak dilakukan, tapi yang nggak ada sunnahnya, yang ikutin tradisional atau dulu-dulunya syariat malah tetap dilakukan, seperti bertapa atau berdiam diri di gua atau di mana gitu kan. Di genteng atau di atas pohon atau di mana gitu, ya. Itulah. Jadi ada masa fatrah. Di masa fatrah itu masih ada orang-orang beriman. Kalau di kalangan Bani Israel atau pengikut Nasrani, maka masih ada orang-orang beriman kepada Nabi Isa AS. Kalau di Jazirah Arab, masih ada orang-orang yang tetap mengikuti agama Nabi Ibrahim AS. Ya, begitu. Baik, kita lanjut. Fadhal, para Rasul. Para Rasul adalah manusia biasa yang tidak memiliki sama sekali sifat rububiyah maupun uluhiyah. Allah menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW yang merupakan penghulu para rasul dan rasul yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su'. In ana illa naziru wa basyirul liqaumin yu'minun. Yu'min janju. Liqaumin enggak. Liqaumin yu'minun. Ya. Maknanya, katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Dan aku tidak ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya. Al-A'raf ayat 188. Di sini Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya dirinya tidak memiliki sifat ketuhanan atau keberhakan untuk disembah sama sekali. Dengan mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang teman antum, Mr. Makoli, dia bilang apa?
Aing penjaga neraka itu ngomong berkali-kali di beberapa majelis tanpa malu. Rasulullah aja nggak bakal ngomong kayak gini gitu loh. Penjaga neraka, subhanallah, kipernya neraka, gimana itu? Rasulullah aja bilang la amliku nafsi dam nafa'ula dharra illa masyaallah. Dinisbatkan kepada Allah. Segala madarat, segala manfaat itu Allah yang punya. Lah ini subhanallah. Ya, dan udah gitu banyak yang ikut lagi, subhanallah. Ini baru dajjal kecil. Gimana kalau dajjal besar ya? Dajjal aslinya. Baru dajjal kecil yang retorika aja nggak benar, ngomong aja kacau, bahasa juga nggak, bahasa mungkin pakai bahasa semut atau bahasa hiu mungkin. Itu aja banyak yang merasa itu kebenaran. Subhanallah. Ini ujian fitnah ini sebenarnya. Ya. Apalagi kalau sampai dajjal yang bisa menyihir gitu loh. Ya. Antum misalnya minta apa? Kemudian dajjal kabulkan dan dikasih dengan izin Allah, semua ini fitnah. Lah ini yang Mr. Macaulay gimana? Antum minta apa? Minta bala-bala misalnya. Belum tentu bisa goreng dia. Lah ini kalau dajjal, antum jangankan bala-bala. Ya, antum jadi laba-laba juga mungkin aja dia bakal nyihir gitu loh. Ya subhanallah. Yang udah mati aja kemudian tiba-tiba dengan tipuannya disihir kelihatan hidup. Itu gimana gimana orang nggak terpedaya? Lah orang yang levelnya level kecil aja, level bahasa semut aja orang banyak yang keikut, apalagi yang sampai level dajjal beneran gitu loh. Ya subhanallah. Kemudian kata Nabi SAW yang dihikayatkan di sini dalam Al-Quran, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su. Seandainya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak ditimpa kemudaratan. Artinya Nabi SAW menyangkal dirinya mengetahui yang gaib. Pengetahuan beliau terbatas sesuai izin Allah Azza wa Jalla. Lah kalau misalnya sekarang ada mengatakan mengetahui yang gaib seperti malaikat munkar nakir diusir, subhanallah, malaikat bisa diusir. La haula quwwata billah. Ngelihatnya aja belum gitu. Antum udah pernah lihat malaikat enggak, ikhwan? Belum. Mau cepat ngeliat munkar nakir. Banyak beramal dulu, jangan mati duluan. Kita harus banyak beramal dulu. Iya. Lah ini malah bilang ngusir. Ya salam, masya Allah. Gimana? Merasa mengetahui yang gaib gitu. Yang seperti ini kekufuran sebenarnya. Merasa tahu yang gaib sampai ngusir malaikat. Itu kan melecehkan malaikat. Lah wala quwwata billah. Ini malaikat loh. Enggak kita ta'yin langsung, karena kan kalau ODGJ kan diberi uzur. Diberi uzur ODGJ. Iya. Jadi tapi ini kalimat kekufuran. Karena mengatakan seperti itu, menghina, meremehkan malaikat, ini kan berarti pertama mengaku mengetahui yang gaib, itu kan pertama seperti itu. Yang kedua, ini pelecehan terhadap malaikat. Ini hamba Allah yang paling tinggi makomnya gitu, malaikat. Subhanallah. Munkar nakir pula yang dalam hadis Nabi itu gimana seremnya menghantam orang-orang kafir itu. Lah ini malaikat munkar nakir nanya fitnah kubur, kan malaikat munkar nakir nanya man rabbuk man nabiyuk. Ini diusir, hush, subhanallah, kayak ngusir apa? Lah kalau kata billah. Ini beneran apa enggak sih orang ngomong ini? Ya kita anggap ini dalam gangguan jiwa mungkin ya. Iya. Ya ini kalimat-kalimat yang justru kekufuran ini. In ana illa nadhiru wa basyirul liqaumin yu'minun. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Jadi memberi peringatan dan membawa kabar gembira gitu. Jadi dua hal. Memberi peringatan nahi munkar, pembawa kabar gembira amar ma'ruf. Memberi peringatan terhadap azab dan neraka Allah. Pembawa berita gembira tentang balasan baik dan juga surga Allah Azza wa Jalla. Begitu. Itu baru yang benar seperti itu sebagaimana Rasulullah SAW. Ya, begitu. Sekarang kita supaya bersatu, supaya negara ini mengamalkan Pancasila dan seterusnya. Pancasila pun benar, cuman sebenarnya kan dilihat sesuai dengan Al-Quran Sunnah sebenarnya. Hanya justru orang-orang yang koar-koar tentang Pancasila justru mereka yang melanggar sila-sila Pancasila itu sendiri. Subhanallah. Ya. Lanjut, ini perkataan Allah Azza wa Jalla untuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Qul inni la yujirani minallahi ahadu walan ajida min dunihi multahada. Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan suatu kemudaratan kepadamu dan tidak pula suatu kemanfaatan. Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat perlindungan selain darinya. Al-Jin ayat 21-22. Ya, ini di surat Al-Jin, surat yang sangat-sangat penting untuk kita selami, apalagi yang ada kasus dengan jin atau suka ketakutan sama jin. Iya beneran, orang makin ketakutan sama jin, itu makin mudah jin menguasainya dan merusak pikirannya. Lihat di sini, qul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan madarat atau manfaat. Banyak mindset orang itu rusak tentang jin dan mengagungkan jin karena masalah ini, masalah manfaat dan madarat dinisbatkan kepada jin gitu loh. Masalah pamali, masalah kualat. Kualatnya bukan karena durhaka sama Allah, bukan. Kalau kualat karena pemaksiat, karena membangkang, karena syirik, ya itu ya. Orang yang bermaksiat akan Allah, apalagi dosa besar akan Allah balas. Ya, kalau Allah tidak maafkan Allah balas. Tetapi kalau ini pantangannya itu pantangan gaib gitu loh. Tanggal sekian, malam suro itu jangan kemana-mana. Ya, nanti bakal begini begitu, dikaitkan dengan mistis. Ini kan menganggap bahwasanya makhluk astral yang disebut astral gitu kan, itu bisa mendatangkan madarat bagi orang yang dianggap melanggar tradisi. Subhanallah. Ya, maka tidak ada yang bisa mendatangkan madarat selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ini makanya orang-orang yang enggak percaya jin itu bisa mendatangkan madarat. Betul, jin dengan kuasa Allah, jin sebagiannya memang ada yang Allah Ta'ala jadikan ujian untuk manusia. Tapi tidak akan wa ma hum bidarrina min ahadin illa biiznillah. Tidak akan jin itu bisa memadaratkan siapapun kecuali dengan izin Allah. Kalau ternyata seseorang kena santet, seseorang karena jin ini mengganggunya, kemudian kesurupan dan seterusnya, itu semua izin Allah. Izin dalam artian Allah Ta'ala mentakdirkan ini sebagai ujian. Bukan karena Allah jahat, tapi jin ini memang jahat. Maka di sini bukan berarti jin itu secara independen bisa memberikan madarat. Maka kita katakan yang memberikan madarat adalah Allah Azza wa Jalla sebagai ujian dan sebagai nikmat. Madarat itu kadang-kadang nikmat bagi sebagian hamba. Ya, jadi bukan secara merdeka jin dengan kuasanya, dengan kemampuannya, dengan kehebatannya bisa melakukan ini itu. Jangan percaya seperti itu. Tapi semua dengan izin Allah. Hatta kalau misalnya seorang dari kita kena sihir, na'udzubillah min dzalik, tidaklah itu terjadi kecuali yang Allah takdirkan. Itu kok kita kayak gitu mindsetnya, itu jin juga kesel Pak, ikhwan. Makanya Nabi SAW ketika mewasiatkan pada kita, ketika kita itu diganggu oleh syaitan, jangan antum celah syaitannya. Ini gara-gara si pocong nih, dia sih gini-gini, dan ini gara-gara si kunti, ini gara-gara si wowo, wewe, wiwi, wuwu, dan seterusnya. Apa kata syaitan? Biquwwati wa izzati, yaitu karena saya nih, dia tahu nih gara-gara saya. Itu kegeeran setannya. Jangan gituin setan itu. Tapi katakan bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan kalimat semisal a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu malah kesel setannya. Wah, gua enggak dianggap dong gitu. Gitu. Ya. Sekarang nih kalau misalnya ada orang gangguin antum, antum cuekin dia, emang antum keganggu, tapi antum cuekin, kesel nggak dia? Kesel lah. Setan pun gitu, gangguin, nakut-nakutin. Pak Mali ini gara-gara ente sih lagi haid ya kamu ya? Iya, pantesan nih banyak gangguan. Lah, kenapa? Karena ada kepercayaan itu, paham nggak? Perempuan kalau haid, memang perempuan kalau haid kenapa kok sering diganggu? Karena nggak zikir. Ya, bukan karena apa-apanya gitu loh. Karena nggak zikir. Laki-laki, ya laki-laki nggak haid sih, ya nggak haid. Karena perempuan ketika haid nggak zikir dan emosinya itu lagi naik turun, makanya mudah
keganggu, udah kesurupan pas lagi haid. Antum juga kalau lagi haid juga bisa aja kayak gitu, ikhwan. Alhamdulillah enggak, gitu kan? Gitu, emosi meningkat, kesurupan kemudian atau semi kesurupan. Iya. Nah, itu karena apa? Faktor internal orangnya ini, ya. Tapi kita jangan bilang ini, wah ini, ya ini gara-gara setan. Ini apes nih gara-gara setan ini gara-gara dan seterusnya. Jangan. Setan bakal bilang, wah ini berarti mereka ngakuin saya. Jin itu sangat suka kalau misalnya dianggap keberadaan dan kemampuannya itu suka banget itu jin itu. Makanya kalau misalnya Nyi Roro Kidul pun ada, kalau misalnya ada misalnya jin laut, ya jin laut memang ada. Entah namanya Roro, Rara, Rere, Riri, dan seterusnya. Kalau misalnya itu ada, misalnya, yang biarin aja udah urusan dia. Nggak usah dianggap. Kasih nasi tumpeng, kepala kebo. Nggak usah. Nggak boleh bahkan. Karena dengan dianggap seperti itu, maka akan menganggap bahwa saya punya kuasa nih. Mereka menganggap saya bisa mendatangkan madharat, bisa mendatangkan manfaat. Jadi dianggap lewat jembatan sungai yang kecil, jembatannya kecil. Cuman emang itu dibelokkan yang sebenarnya belokan itu curam sehingga banyak terjadi kecelakaan. Maka setan pun kemudian mempesonakan seolah-olah ini gangguan mereka. Kayak gitu, paham gak di sini? Kan banyak mitos kayak gitu. Padahal itu asli kelalaian manusia. Tapi mungkin nggak setan bikin meleng orang? Ya mungkin aja. Bikin pikirannya itu kacau dan seterusnya. Akhirnya meleng, jatuh, mati misalnya. Nanti kemudian orang-orang pada ngumpul datang dokumentasiin tiba-tiba dengar suara ketawa. Paham nggak? Ada nggak cerita kayak gini? Ada dokumentasi nanti ketawa tuh jin. Padahal nggak ada orang ketawa di situ. Ya. Nah itu kenapa ketawa tuh jin? Ya supaya apa? Mempesonakan seolah-olah ini dari mereka. Gitu, setan budek misalnya di rel kereta tuh banyak setan budek. Karena apa? Katanya ini orang kalau misalnya di situ dibuat budek nggak dengar klakson kereta, akhirnya ketabrak. Ya emang orang yang bahlul aja pakai headset, setannya di headset gitu. Nah, dibilang setan budek gitu. Jadi setannya kegeeran. Akhirnya gue dianggap juga nih, walaupun gue nggak terima sih budek sih, cuman ya gitu. Jadi seolah-olah emang ya mungkin setannya merasuki pikiran orang ini supaya lengah lalai dari zikir dan seterusnya akhirnya mati konyol. Tapi nggak usah kita setan-setanin, nggak usah ini gara-gara setan nih. Lah. Jadi setannya ngerasa, wah berarti gue dianggap. Setan itu kalau udah dianggap setannya, jadi setan dia. Jadi tambah makin mungkinan ke setannya. Begitu ikhwan. Ya, orang kalau takut sama jin, takut sama setan atau nganggap setan punya manfaat, punya madharat, itu ada step menuju nanti lama-lama pengagungan dan pembesaran kepada jin itu. Jangan kayak gitu. Nah, kalau misalnya antum di tempat yang memang kok ini ke tempat nih agak gimana gitu auranya. Mungkin nggak tempat itu ada jin? Mungkin. Lalang samping antum aja bisa aja jin gitu kan. Coba tengok samping antum. Tuh antum aja kayak gini-gini merinding ya gara-gara belakangnya jin ya. Tuh bisa aja kan. Tapi buat apa? Buat apa terus diterawang kira-kira ada apa di sini ya? Dipikirin aja. Ya setan merasa dia kayaknya lagi mikirin kita nih. Kita adain yuk, kita selenggarain yuk gitu. Akhirnya diwujudkan. Percaya. Jadilah takhayul, jadilah cerita daerah. Kalau lewat situ nanti hati-hati ada ini. Sebagai kesopanan kita supaya nggak diganggu, kita klaksonin. Mulai. Walaupun cuma klakson untuk niatin supaya nyapa setan. Setannya apa? Gitu. Setannya senang dianggap aja udah senang teman. Maka antum nggak usah nganggap ada jin apa ngeliat orang jelek, anggap aja manusia. Iya, jangan kamu jin ya? Ya enak aja aing jin manusia aing mah gitu. Enggak, udah biarin aja. Iya. Walaupun ada pocong lewat. Udah biarin aja. Lama-lama dia kesel juga. Saya udah capek-capek jadi pocong, enggak diapa-apain sama dia kan gitu. Takut kagak, ditimpuk kagak, biarin aja lewat. Kan gitu. Ayah ditimpuk gak apa-apa, timpuk aja. Kok bisa tangkap, tangkap kemudian jual, ya gitu. Ya. Sekarang kan jual jin juga ada.
Iya, dimasukin lah ke botol, dimasukin ke cincin lah dan seterusnya. Sekarang bahkan sebagian jin dijadikan sebagai makanan. Iya, minuman. Di UI itu ada es pocong dulu. Ada es pocong. Di Margonda. Anda nggak tahu sekarang kayaknya nggak kelihatan itu. Dulu ada es pocong. Nggak tahu sekarang udah. Padahal belum kiamat loh, itu masih kayak gitu. Harusnya masih ada tuh es pocong. Ya. Atau mungkin kuburan dipindah ya, nggak tahu. Nggak kelihatan lagi sekarang. Ada juga sekarang jenglot crispy gitu. Iya, jenglot bentuknya rasanya crispy, kriuk-kriuk gitu, tapi bentuknya jenglot. Antum makan jenglot gimana ya, kawan? Jenglot bentuknya jelek kayak gitu, ada taring gitu. Anda nggak tahu tuh jin apa itu? Tahu kan jenglot? Yang rambutnya tuh bisa panjang gitu modelnya, kecil dia, matanya jelek, kemudian ini kayak gini. Anda nggak tahu jin model apa itu? Kalau emang jadi manifestasi ke alam di sini, kemudian ketangkep atau mati, terus ya enggak, ini bukan jenglot beneran. Orang jual jenglot crispy bukan beneran. Ya bentuknya kayak jenglot. Kayak antum makan jenglot. Coba aja antum lihat jenglot crispy. Mungkin ada di Shopee. Coba anda mau cek dulu ntar. Enggak, anda soalnya udah lama dengar jenglot crispy. Jenglot crispy. Jangan dibeli tapi nya. Jenglot. Hah? Iya, oh enggak ada. Ada ya jenggot crispy. Ada orang jenglot crispy gitu. Ilah kalau kita lebih. Hah? Ada di Shopee jenglot goreng. Hah? Ya ada jenglot crispy. Hah? Oh. Ada namanya jenglot crispy. Lah kalau kata lebih lah. Jenglot goreng. Iya, tumis jenglot gitu. Oh, nggak ada di Shopee, nggak ada. Mungkin karena terlalu vulgar ya masa. Oh iya, jenglot. Karena mungkin di Shopee di filter ya, yang pocong, jenglot itu. Janganlah kalau jual pocong. Ada seorang dia kerja di ekspedisi JNE gitu. Nah, itu kan barang kan kadang disortir, di-scan isinya apa kan ketahuan. Cairan kah atau apa? Ada isi pocong, isi buntelan pocong dan isi tanah kuburan itu ada itu. Nanti dibongkar yang seperti itu ya benar tanah kuburan, tanah gitu, pocong. Itu biasanya buat santet, buat sihir itu seperti itu. Atau kadang buat penglaris atau buat sihir supaya nggak laris juga fungsi dari orang-orang seperti itu. Ada seperti itu. Ya, jadi kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Qul inni la yujirani min Allahi ahadu wa lan ajida min dunihi multahada." Aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah. Subhanallah. Dan sekali-kali tidak akan memperoleh tempat perlindungan selain darinya. Jadi benar-benar lujuknya yaitu bernaungnya pada Allah Azza wa Jalla. Ini surat sangat relevan di surat Al-Jin karena banyak orang mereka bernaung dengan jin. Minta bantuan, minta pertolongan, mbah kiai lah, mbah ini, mbah gulung, mbah ini, dan seterusnya. Kenapa ya kalau orang permisi itu kepada jin, penunggu, permisi mbah, padahal kan belum tentu jinnya mbah-mbah. Siapa tahu kakak, permisi kakak, gitu kan bisa. Emang mau dagang Shopee kakak-kakak gitu kan. Karena pengagungan ya kalau mbah, permisi eyang, mbah dan seterusnya. Itu semua tidak boleh. Nggak boleh walaupun permisinya cuma dengan klakson, nggak boleh. Di beberapa tikungan tuh, di Ciamis banyak tuh, sok. Tikungan-tikungan desa tuh. Ya. Karena khurafatnya banyak. Terus banyak juga orang-orang itu pakai jimat sehingga kadang lewat mana tuh ngerasa ih kalau sini anyep serem gitu. Bagi orang yang nggak punya jimat biasa aja nggak ada apa-apaan. Anda pernah dari Cisaga itu jam 2 pagi atau jam setengah 3 Anda pesen jenglot, Anda pesen ojek. Pesen ojek yang Pangkalan Cisaga, tahu apa? Pangkalan Cisaga yang arah mau ke Raja Desa dalam itu. Kan sampai tengah malam ojek tuh ada sampai pagi tuh. Nah, pesan pemuda usia mungkin 30, 25 dan sekitar itulah. Ya, ternyata dia dulunya pakai seperti itu, pakai lah dulunya. Sekarang katanya udah taubat.
Itu dia bilang pas lewat tikungan apa tuh ada tikungan itu. Gelap memang. Pak, itu saya kalau lewat sini mau siang apalagi malam itu selalu merinding. Itu kayak banyak Pak di situ. Nah, bilang saya emang biasa aja perasaan ya namanya tempat kayak gitu ya. Emang ada jinnya tapi saya nggak ngerasa apa-apa gitu. Terus dia bilang, Pak tahu nggak Pak itu nih bentar lagi nih. Itu dekat rumah kediaman desa nenek Anda. Ini nih nanti ada rumah-rumah yang di situ saya tuh tahu banget kalau dia itu pakai apa namanya rumah itu pakai ngepet apa namanya babi ngepet gitu jadi nyari pesugihan lewat cara ngepet gitu loh. Tuh ini rumah ini Pak rumah ini Pak. Tahu dari mana? Enggak saya feeling aja tuh benar-benar kuat di sini. Subhanallah enak banget kayak gitu ngepet-ngepetin orang. Kayaknya kalau pakai kayak gitu jimat kayaknya nggak hidup kayaknya nggak enak deh ya. Nggak tenang. Nih sini wah ini maung nih. Sini oh baby doll. Sini apa? Gitu kan nggak enak banget. Coba cekodam apa coba kan nggak enak banget kan? Ngelihat ini ngelihat itu. Nggak enak banget. Lewat sini takut, lewat sana takut, lewat sini ada itu lewat sini. Ya Allah, kayaknya nggak tenang banget hidup gitu loh. Enak kan netral, nggak bisa ngelihat. Udah. Itu nikmat dari Allah, kita tuh nggak bisa ngeliat jin tuh nikmat dari Allah. Ya, kalau bisa ngelihat malah nggak enak, dibuka mata batinnya. Kamu lihat apa? Astagfirullahaladzim. Emang sih jadi banyak istighfar sih emang sih. Cuman ya untuk apa? Dikit-dikit istighfar. Istighfarnya juga karena kaget, bukan karena minta ampun. Iya. Kalau kita kan istighfarnya karena biasanya kaget, karena ngeliat binatang buas atau apa gitu. Lah ini nggak ada apa-apa istighfar. Itu ada apa? Ya Allah repot hidup seperti itu. Makanya orang yang dibukakan mata-mata seperti itu wajib untuk bertaubat dan harus ditutup. Harus minta sama Allah supaya ditutup. Ya begitu. Jangan minta sama dukun supaya ditutup. Enggak, minta sama Allah supaya ditutup. Ya begitu. Ya, kita cukup sampai sini halaman 166. Insyaallah pada pertemuan datang kita lanjutkan masih di beriman kepada para Rasul Allah sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oh ya. Bukan di dalam tubuh sih, Bah. Kalau di dalam tubuh kesurupan dong nanti. Bersama dengannya. Kalau di dalam kesurupan bukan. Tapi bisa kepikiran, maksudnya bisa mempengaruhi pikiran ya, mempengaruhi hati bisa. Gitu, mempengaruhi darah ya lewat aliran darah bisa, namanya jin. Tapi kita tidak mengatakan itu di dalam. Enggak, bersama. Karena korin itu bersanding. Makanya tanduk itu kan korn. Korn itu horn, itu tanduk. Apakah tanduk di dalam tanduk? Enggak. Bisa. Itu. Seperti itu. Ada satu lagi pertanyaan, Ustaz. Soal penamaan produk yang kayak tadi. Enggak boleh itu. Apakah misalnya ada pandangan fikih atas penamaan produk halal tapi dengan istilah yang tidak cocok dengan akidah? Kayak misalnya jenglot crispy itu kan produk halal tapi penamaannya kan enggak boleh. Cocok sama akidah. Enggak boleh. Bahkan membuat bentuk jenglot enggak boleh. Iya, antum bikin Barbie jenglot enggak ada yang beli. Paling dukun yang beli. Boneka Barbie tapi bentuknya jenglot, ada enggak yang beli? Dukun paling buat nyantet. Nah, bentuk-bentuk seperti itu atau nama-nama enggak boleh ditiru. Pocong, kunti, iya, sambal kunti gitu. Bahkan yang enggak ada kaitan dengan akidah, misal sambal janda doer misalnya, itu enggak boleh. Itu menurunkan harkat dan martabat kesambelan. Ya, dagangan itu kan jangan konyol-konyol banget. Maksudnya jangan sampai kayak ada pelecehan kayak gitu. Itu kan melecehkan. Ya. Gitu. Iya. Ini Abah kenapa kok ngomongin jin korin mulu? Abah kenapa? Diganggu. Lagi kurang sehat. Membisikkan keburukan, Bah. Bisikan keburukan dari jin korin. Kalau misalnya dirasa ini jin ini
ada yang amar ma'ruf nahi munkar, itu bohong. Kalaupun ada jin seperti itu, dia bukan korin, dia mungkin jin yang memang suka. Misalnya ada jin suka sama abah, itu mungkin. Walaupun kenapa harus suka sama abah, kenapa enggak yang lebih muda gitu kan, tapi bisa aja gitu loh. Mungkin sama-sama tua mungkin. Nah, misalnya suka sama seorang manusia. Itu awal-awal mungkin menawarkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan kayak gini kamu, indra dibisikkan jin itu misal. Itu pasti kalau jin korin pasti, Pak. Itu jin korin yang ori. Yang permanen. Ya. Nanti ada jin yang mungkin dia eksternal dari luar nemplok ada. Entah karena naturalisasi ya. Ya, yang kesurupan biasanya jin lain, bukan korin. Korin itu tugasnya menjerumuskan aja. Yang nyurup tuh biasanya jin, ya tuh naturalisasi atau jin. Iya, aslinya Belanda jadi pemain Indonesia gitu. Itu jin luar, kayak misal seorang manusia bermaksiat, misal di rumah kosong tertentu misal. Kemudian ada jin mungkin kesal atau apa, akhirnya dia nemplok di itu mungkin terjadi. Atau dia habis ke rumah dukun, percaya mendukun, ada jin kemudian nemplok di dia, ke bawah sampai ke rumah, itu mungkin. Tapi ini bukan korin, ini jin plus gitu loh, jin tambahan. Ya. Itu nanti ya itu juga memang bisa membangkitkan emosi, bikin marah atau bisikan buruk bisa. Tapi ada juga jin yang memang suka sama individu ini, ya. Tapi dia mengajar kepada kebaikan. Itu hanyalah tipu daya. Awal-awal aja. Ada jin juga ada yang cinta sama manusia, ada yang naksir, ada. Seringkali yang temuin itu kuntilanak tuh. Itu juga ada, itu pengisian seperti itu. Tapi kita nggak boleh percaya kalau itu ada isinya, nggak usah percaya. Tapi memang mungkin bukan dia ya itu hanya tipu daya mereka aja supaya dianggap punya magnificent, punya kekuatan, punya ini. Itu kita nggak usah percaya. Walaupun ya itu tipu daya sih itu ya. Nah yang seperti itu emang bisa berpengaruh pada kejiwaan seseorang, amarahnya, seterusnya. Iya, lagi sakit apa? Lagi nggak enak badan atau gimana? Ada yang bisa nerawang, mungkin dia ada yang nemplok atau gimana gitu. Ya. Bisa merusak akidah apa bagaimana sih batasan takut yang ditolerir gitu dalam syariat? Iya, takut ada dua macam. Ada takut yang tabi'i, manusiawi, wajar. Maka itu boleh seperti takut gelap. Ya, tapi kalau ditambahin plus dengan pikiran-pikiran yang itu khayalan, maka itu nggak boleh. Tapi kalau pikiran masih rasional, itu boleh. Bisa, maksudnya bisa di sini diwajarkan. Kayak takut gelap, takut dia jatuh misalnya nanti ada lubang, itu kan rasional. Tapi kalau sifatnya khayalan nggak boleh. Misalnya lewat inan bambu jalanan gelap terus atasnya bambu-bambu. Nah itu kan kadang ada suara krek gitu. Itu kan gitu. Nah itu wajar, itu masih wajar. Tapi kalau ditambahkan dan disandingkan dengan pikiran-pikiran khayalan, nah nanti ada yang ongkang-ongkang di atas itu. Nah itu tepis aja, gitu. Cuman ada sakut tabi'i itu manusiawi. Khawatir ini kok ada suara apa? Itu wajar. Suara menakutkan itu mungkin. Iya. Kalau misalnya ada suara, misalnya tiba-tiba ada ketawa, itu di atas. Takut, wajar. Tapi udah selesai takut itu sampai situ aja. Aduh, serem gitu. Dah. Enggak usah sampai dia bakal memberi saya madorot, dia bakal enggak usah.
nggak usah diperpanjang. Lagi pula dia nggak memperpanjang durasi ketawanya kan? Ya udah. Nah, dia juga terlimit juga. Kemudian kalau misalnya memang tiba-tiba ditampakkan penampakan mukanya jelek banget, astagfirullah, serem mukanya, itu wajar takut kayak gitu, wajar. Kadang-kadang antum lihat muka teman antum yang ngeselin juga kayak gitu. Nah, itu wajar. Tapi kalau diterusin sampai, wah kayaknya ngejer nih, kayaknya dia bakalan bikin kita sial, itu nggak boleh dah. Jadi ada takut tabi'i manusiawi, kaget dan semisalnya aja wajar. Ya gitu. Kayak misalnya perempuan ngeliat kecoa takut. Itu wajar karena dia emang jijik sama kecoa, wajar. Iya. Enggak apa-apa. Sekarang ada orang naik motor, ada bus tronton truk tronton gede gitu di belakangnya. Aduh takut nih. Sambil bonceng temennya, aduh takut nih, kata teman belakang, jangan takut, tauhid. Enggak nyambung ini. Ini bukan masa tauhid atau enggak, saya manusia juga, situ apa? Saya kunti, hihihi. Gitu ya. Jadi takut tabi'i, wajar. Gitu. Ada misalnya lagi naik motor, udah lengkap helm ini, terus di pertigaan di belokan tiba-tiba ada razia polisi. Langsung duk. Takut karena enggak bawa SIM. Takut. Syirik gak ini? Polisi sambil bilang, "Kenapa, Mas?" "Takut, Pak." "Nggak boleh, Mas, syirik." "Enggak, ini bukan syirik. Ini takut yang memang wajar karena punya salah." Gitu. Ini Anda nggak nyeritain diri Anda nyeritain hikayat antum aja. Iya. Ya. Kan dari dulu sering diceritain tuh ada orang melihat apa setan lah. Gitu. Melihara jin. Cuma kan sampai sekarang alhamdulillah ya kita juga belum pernah lihat itu maksud yang mau ditanya itu dia bener melihat apa emang udah pernah ada gitu orang melihat jin yang seram kepalanya nggak ada atau gimana itu bagaimana sih? Maksudnya gimana orang melihara? Cerita yang berkembang itu bahwa ada orang melihat jin mukanya begini itu beneran dia melihat apa cuma karangan? Ya orang kalau misalnya dia emang ngelihat ya ngelihat. Bener bisa ada yang lihat sih. Iya. Kalau dibilang ngarang, kalau ngarang apa dulu nih? Kalau emang soalnya kan kita agak ragunya gini. Kita alhamdulillah kita aja kayaknya nggak pernah gitu melihat. Ya. Antum boleh jadi antum ketika waktu usia 5 tahun itu pernah ngelihat yang gitu-gitu. Anak kecil lebih sensitif. Cuman sekarang udah lupa, makanya antum bilang nggak pernah lihat. Bisa aja antum waktu usia 5 tahun, 4 tahun tuh pernah ngeliat jin-jin itu. Bisa jadi. Ya. Nah, yang ngeliat seperti itu ya ada orang diperlihatkan ya ada aja. Kepala gelinding dan seterusnya ada, ya emang melihat. Dia jujur. Ya maksudnya kalau emang dia jujur melihat. Cuma apakah itu real? Benar-benar itu terjadi atau cuma khayalan? Nah, itu wallahu a'lam. Maksudnya khayalan adalah sebenarnya nggak ada, cuman pikiran dia disihir. Nah itu mungkin. Atau memang itu ada di alam jin dan dia pikirannya masuk ke dalam alam jin. Mungkin begitu. Kita nggak tahu yang mana yang itu. Tapi memang dibilang dia ngeliat, iya ya udah. Kalau untuk melihat, wallahi ngeliat ya udah. Percaya kamu ngeliat, cuman masalah apakah itu real atau enggak sebenarnya ya itu Allah alam, bisa aja itu tipu daya setan gitu. Seperti itu. Ya. Iya, dihipnotis dibantu sama jin, tapi bukan jin korin. Dari tadi Abah kan jin korin mulu yang diiniin. Bukan jin korin Abah. Udah Abah jangan banyak pikiran soal jin-jin itu. Lagi gak sehat udah. Segitu dan cukup. Mbak minum obat, istirahat. Oh gitu. Oh iya. Iya udah jam segini Abah. Iya. Ada kayak gitu. Iya. Ya indra ke-6 itu jin, indra ke-7 indra bekti dah gitu. Udah. Ini enggak usah dipikirin apa. Ya, mungkin cukup sampai sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.